Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Mega Aryani, NIM 215211205/MBS1M. Video ini guna untuk memenuhi tugas dasar ekonomi Islam. Pada video ini saya akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai permintaan terlebih dahulu. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah suatu proses untuk meminta suatu barang dalam jumlah tertentu yang dimana barang tersebut akan dibeli atau diminta dengan adanya harga dalam waktu tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai kesanggupan seorang pembeli untuk membeli beberapa barang dengan berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, ada harga barang itu sendiri. Hal tersebut menjadi pengaruhnya tinggi permintaan karena apabila barang dengan harga murah, berkualitas, maka peminatnya akan banyak, sehingga permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Jika suatu harga barang itu tinggi, maka peminatnya akan sedikit, sehingga permintaan terhadap barang tersebut juga akan berkurang. Kedua, ada harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang pengganti atau pelengkap itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Tapi jika harga tersebut naik, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Keempat, ada pendapatan. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya minat beli masyarakat meningkat. Dan jika semakin tinggi pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Keempat, ada selera konsumen. Jika produk yang kita keluarkan itu sesuai dengan selera konsumen, maka otomatis permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Kelima adalah perkiraan harga. Suatu barang tentunya akan mengalami kenaikan harga, maka dapat dipastikan permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Keenam, ada jumlah penduduk. Jika semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi permintaan terhadap produk tersebut. Lalu, bagaimana hukum permintaan itu? Hukum permintaan berbunyi, semakin murah harga barang, maka akan semakin banyak permintaan. Begitupun sebaliknya, jika harga itu mahal, maka permintaan terhadap barang. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi permintaan. Apa sih fungsi permintaan itu? Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang memperlihatkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta atau yang dibeli konsumen dengan harga barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan ini selalu mengikuti hukum permintaan, sehingga hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta memiliki hubungan yang terbalik. Jadi, gradian fungsi permintaan ini selalu negatif. Berikut adalah bentuk fungsi permintaan. Dengan rumus yang digunakan adalah P sama dengan A min BP atau juga I sama dengan A min BP. Dengan keterangan P itu sebagai harga barang per unit, I sebagai jumlah barang yang diminta, A sebagai angka konstan, B sebagai pemiringan atau slope atau gradien. Kemudian ada kurva permintaan. Dalam penggambaran kurva permintaan ini, tolak ukur yang digunakan adalah harga. Untuk faktor lainnya dianggap sebagai konstan. Berikut adalah gambar kurva permintaan. Dapat dilihat bagaimana gambarannya mengenai penggambaran kurva permintaan itu. Nah, untuk memperoleh persamaan kurva, maka digunakan rumus I min P1 per P2 min P1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Dengan keterangan P1 itu sebagai harga mula-mula, P2 sebagai harga setelah perubahan, P1 sebagai jumlah yang diminta mula-mula, P2 sebagai jumlah yang diminta setelah perubahan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penawaran. Apa sih penawaran itu?
penawaran adalah banyaknya barang yang tersedia sehingga dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, ada harga barang itu sendiri. Jika harga barang tinggi, maka jumlah penawaran juga akan tinggi. Sedangkan jika semakin rendah harga, maka produsen akan semakin sedikit dalam memproduksi suatu barang. Kedua, ada biaya faktor produksi. Jika biaya produksi barang itu turun, maka produsen akan semakin banyak melakukan penawaran. Begitupun sebaliknya. Jika biaya produksi tinggi, maka produsen hanya akan membuat beberapa jenis dari produk yang diproduksinya. Ketiga, ada kemajuan teknologi ini, maka dapat membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang. Kemajuan teknologi ini juga dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas, dan lain sebagainya. Keempat, ada keuntungan yang diharapkan. Sebuah perusahaan tentunya memiliki harapan tersendiri mengenai keuntungan itu. Nah, apa sih hubungannya dengan penawaran? Hubungannya adalah dalam bermacam-macam target keuntungan yang diharapkan sebuah perusahaan agar dapat mempengaruhi produksinya. Kelima, adanya tingkat persaingan dengan produsen lain. Persaingan lingkaran perusahaan biasanya mendorong untuk menemukan efisiensi dalam sebuah produksi agar dalam penawaran tetap besar namun dengan harga yang rendah. Sebaliknya, jika persaingan perusahaan rendah, maka penawaran akan rendah. Keenam, ada perkiraan harga barang. Jika pendapatan masyarakat itu meningkat, biaya produksi berkurang, dan harga barang naik, maka produsen akan melakukan jumlah barang yang ditawarkan untuk ditambahkan. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, dan harga suatu barang meningkat, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi. 7. Ada sumber daya yang tersedia. Lalu, bagaimana bunyi hukum penawaran itu? Hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Kemudian ada fungsi penawaran. Apa sih fungsi penawaran itu? Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran ini selalu berbanding lurus. Berikut adalah bentuk fungsi penawaran. Dengan rumus P sama dengan A plus BI atau I sama dengan A plus BP. Rumus tersebut berbanding dengan fungsi permintaan, memiliki keterangan yang sama cukup. Kemudian terakhir ada kurva penawaran. Kurva penawaran ini adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan harga barang tersebut. Dapat dilihat berikut adalah gambar mengenai kurva penawaran. Dapat dipahami bagaimana penggambaran kurva penawaran yang benar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, silakan ditambahkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.